Mari kita akan mendengarkan bersama. Kami persilahkan kepada Bapak Slamet Kusarayadi untuk mengambil ruang dan waktu. Silakan Bapak Slamet, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Eli Radia. Mohon izin, suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar jelas Pak, Ya. bagus. Mohon izin, ini di Kupang sedang mati lampu, sedang padam listrik, jadi mungkin saya akan matikan video saya supaya menghemat baterai. Sekarang tinggal 50%, dan nanti kalau sudah ternyata sampai presentasi selesai belum ini, saya kirim ke Ibu Eli. Saya akan menggunakan handphone, ini juga menggunakan tethering alatnya. Ya. Oh baik, terima kasih Ya, Bapak mohon Slamet. izin untuk ini off untuk kamera. Ya Ya. silakan Pak. Shalom Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Elia, Pak Lipius, Bapak Ibu para penginjil, hamba-hamba Tuhan, dan juga ada teman SMA saya juga hadir tuh di sini, ada satu orang teman SMA Pak Sintono. Ya. Selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Ya, mohon izin saya untuk share screen untuk kita semua. Ya silakan Bapak sudah jadi co-host. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah Pak, Oke, silakan. baik. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan presentasi saya bisa didengar dengan jelas. Saya tadi Bu Eli sudah sampaikan bahwa saya berkarya di Wahana Visi Indonesia sehari-hari, tapi saya di luar itu juga berkaitan tentang sosial budaya, termasuk juga berkelindan dengan karya-karya di Wahana Visi Indonesia. Nah, saya tinggal di NTT itu sejak tahun 2006. 2006 masuk di NTT, dan presentasi saya ini berkaitan tentang transformasi budaya, atau yang kata lainnya adalah revitalisasi budaya. Nah, saya menyebutnya sebagai solusi atas praktek adat yang membelenggu. Nah, kalau kita ditanyakan, masyarakat Indonesia umumnya adalah taat adat, ya, taat adat, tetapi sebagian besar yang taat adat itu hidup dalam belenggu kemiskinan. Benarkah demikian? Ya kan? Benarkah demikian? Jadi bahkan sebagian besar adalah wilayah yang dihuni oleh umat Kristiani. Mengapa? Dan pertanyaan kedua, mengapa di wilayah-wilayah itu kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan itu sangat tinggi? Bahkan kadang dilegalkan oleh adat. Lalu seolah-olah agama tidak bisa berperan di sana. Itu pertanyaan yang pertama. Memang berbeda adalah di Jawa dan Bali. Jawa itu karena kekuatan suku dan kekuatan pengaruh dari kerajaan dulu, dari Mataram dan sebagainya. Sementara Bali kekuatan Hindu yang memang dia adalah bertransformasi dari kerajaan Majapahit. Tapi yang lain itu, yang taat adat, hidup dalam belenggu kemiskinan. Kita bisa berefleksi di situ. Nah, yang kedua, relasi hamba dengan Tuhan ini masih terjadi. Relasi ini masih terjadi juga sampai sekarang. Ada beberapa tempat yang relasi Tuhan dan hamba. Padahal kalau menurut kita yang Kristiani, kita berpuasa adalah melepaskannya mereka yang terbelenggu, yang terbelenggu oleh tadi. Puasa kita, doa kita harusnya membebaskan mereka yang terbelenggu. Nah, salah satu yang terbelenggu sebenarnya relasi Tuhan dengan hamba. Itu pertanyaan yang kedua. Sementara yang ketiga, saya mengajak kita untuk berpikir bahwa kebudayaan kalau bagi saya itu adalah alat ilahi yang diberikan Allah. Ini kata kurang Allah, yang diberikan Allah kepada manusia untuk mewujudkan kemanusiaannya. Jadi kebudayaan adalah alat ilahi yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk kita wujudkan sebagai harga kemanusiaannya kita. Nah, berikutnya tentang belenggu adat dan HAM. Dalam perspektif hak asasi manusia, ada 4 hal yang harus dilindungi. Yang pertama, ada 4 kelompok. Yang pertama yang biasa disampaikan adalah
kelompok anak. Yang kelompok kedua adalah perempuan. Yang kelompok tiga adalah yang difabel atau yang disabilitas. Dan yang keempat yang disebutkan adalah komunitas adat. Nah, empat ini sampai sekarang disebut dengan hak apa yang mendapatkan perlindungan secara hak asasi manusia. Tetapi faktanya undang-undang per anak sudah ada, undang-undang untuk perempuan sudah ada, perlindungan perempuan dan anak sampai KDRT dan sebagainya, undang-undang berkaitan tentang difabel juga sudah ada. Undang-undang tentang komunitas adat sudah adakah sampai sekarang? Padahal sudah 25 tahun lebih diupayakan, belum ada juga. Itu juga negara salah satu mendorong terjadinya belenggu adat dan dalam hak asasi manusia. Nah, saya membagi jenis belenggu adat ada dua. Ada belenggu biaya sosial dan kedua adalah belenggu relasinya. Yang kalau yang belenggu biaya sosial biasanya kalau yang itu biaya perkawinan, biaya pesta, kalau di Papua mungkin pada saat dia bakar batu dan sebagainya. Dan belenggu apa praktek ini adalah sebetulnya bukan pemberian secara sukarela tapi adalah relasi resiprokal atau hutang piutang secara adat yang terus-menerus. Di NTT sangat kental ini terjadi, baik hutang hewan, benda adat, macam kayak gading, macam moko dan sebagainya itu dia dibuat hutang. Dan itu semakin lama semakin besar. Pola yang kedua adalah yang tadi, relasi tadi, pola relasi. Yang pertama saya sampaikan sebagaimana di muka tadi tentang relasi lambat dengan tua. Yang kedua adalah relasi karena balas dendam karena zaman nenek moyang itu terjadi konflik antar kampung, konflik antar suku, dan itu belum ada penyelesaian, belum semua, maksudnya belum semua ada penyelesaian yang secara utuh, yang suku dan suku. Sehingga begitu sekarang dapat tidak terjadi 2 tahun 3 tahun lagi bisa terjadi lagi dan seterusnya. Ini sebenarnya jadi potensi untuk gangguan keamanan dimanapun ya. Di Sumba beberapa hari yang lalu juga terjadi kejadian ini, potensi gangguan keamanan berkaitan tentang balas dendam antar mereka disebut dengan kabihu atau kabisu atau antar kampung. Nah, kalau ini adalah saya sebut tahapannya. Mengapa adat bisa katakan membelenggu? Pertama karena adat sudah ada lebih dulu daripada agama. Adat sudah hadir dalam kehidupan manusia. Dan kedua karena adanya konflik adat atau agama baik secara terbuka maupun tertutup. Bahkan ada juga tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama yang konfrontatif. Nah, apakah itu yang sebenarnya dimaui ataukah itu didialogkan yang disebut dengan dialog profetis atau dialog kenabian. Yang ketiga adalah akibat daripada itu wibawa adat berkurang. Karena dulu sebelum agama hadir, dia menjadi pemimpin di wilayah itu. Sekarang dengan hadirnya agama, dia ada saingan, dalam tanda petik ada saingan sebagai tokoh lain yang menjadi memimpin masyarakat. Berikutnya, semakin berkurangnya manakala pemerintah juga hadir. Ya, dan berikutnya juga antar tokoh adat terjadi saling dendam. Dan ini fenomena ini kalau kami rasakan di NTT, juga saya waktu berangkat ke Halmahera Utara, berangkat ke lihat di beberapa tempat di mana tempat lain itu di macam di Mentawai, itu juga fenomena dendam para tokoh adat sehingga biaya sosialnya semakin tinggi itu terjadi semenjak 1960-an. 60-an ke sini biaya sosial adat makin tinggi. Apakah terjadi juga dirasakan di Papua? Dan terakhir, belum ada wadah untuk rekonsiliasi antara adat, agama, dan pemerintah. Karena tadi masing-masing adat dengan agama dan pemerintah bermain di sudutnya sendiri-sendiri. Nah, dampak ini sudah saya cepat saja. Dampak daripada belenggu adat itu cukup banyak, ya, cukup banyak. Sampai yang terakhir ada saya menyebutnya menihilkan pemberdayaan ekonomi. Mengapa saya menyebutnya ini? Karena yang program yang dilakukan baik LSM, baik pemerintah misalnya untuk pemberdayaan ekonomi. Begitu pemberdayaan ekonomi misalnya di NTT memberikan hewan babi, hewan kambing, hewan kerbau, tetapi begitu di bagian bantuan itu ternyata dipakai untuk urusan adat maka dinyatakan barang itu sudah tidak ada. Padahal dipakai untuk urusan adat. Jadi program-program, kadang juga gereja juga bantu dengan program-program macam peternakan babi dan sebagainya, tetapi begitu dipakai adat nilai komersialnya makin tinggi dan itu akhirnya membuat
Dampaknya adalah masyarakat tetap mengkonsumsi itu tadi dan akibatnya adat tetap dipelihara dan pemberdayaannya menjadi nihil karena apa? Ya terpakai terus itu hewan dan yang dibagikan tadi. Nah, pertanyaannya, apakah tokoh adat diperalat oleh siapa dan bagaimana? Dalam kebersamaan kami dengan para tokoh adat setelah dialog dari hati ke hati, saya menyampaikan ada lima pihak yang menyatakan ternyata mereka diperalat. Siapa saja yang memperalat dia? Yang pertama, kalau bahasanya tokoh adat, pertama kaum agama. Jadi dalam perspektifnya tokoh adat, kaum agama ini dipandang hanya memanfaatkan wibawa atau pengaruhnya tokoh adat supaya eh, tokoh adat itu bisa masuk kepada agama atau suku agama tertentu. Agama-agama yang ada di bumi ini bisa dipengaruhi dengan masuk tokoh adatnya. Nah, ini sangat dirasakan sekali. Nah, kalau dia masuknya secara baik-baik, elegan, itu mungkin tidak masalah. Tetapi kalau dia masuknya dengan cara dipaksa, dengan masuk dalam agama tertentu dengan iming-iming, itu merasa diperalat. Yang kedua adalah politisi, apalagi zaman-zaman sekarang digunakan para tokoh adat pengaruhnya untuk pemilihan baik di tingkat desa saja, di tingkat dusun, desa, kampung, pemilihan bupati, wali kota sampai pileg dan pilpres digunakan pengaruhnya oleh politisi hanya untuk pengaruh adat untuk memilih sesuai dengan tujuan politisi itu. Yang ketiga pebisnis, dia menggunakan pengaruh tokoh adat, asetnya tokoh adat, kekayaan tokoh adat untuk gunakan masalah bisnisnya dia semata. Begitu bisnis sudah terkuras, dia akan tinggalkan dan sebagainya. Nah, apakah ada win-win solution? Akan ada manakala tadi salah satunya tadi undang-undang tentang masyarakat adat itu bisa disahkan dan salah satunya percakapan. Salah satu yang cukup lama pembahasan karena berkaitan tentang ini. Yang keempat adalah termasuk juga kami-kami yang ada pegiat sosial, budayawan, dan sebagainya. Bisa menggunakan pengaruh tokoh adat hanya untuk kepentingan kami sendiri. Manakala kami sebagai tokoh adat hanya digunakan pengaruhnya saja, tetapi hanya untuk kepentingan kami saja. Begitu kami sudah diterima dengan baik, relasi itu putus hanya saat digunakan saja. Begitu sudah itu, oke, habis manis sepah dibuang. Dan yang terakhir adalah akademisi atau peneliti. Maksudnya begini, kadang tokoh adat itu hanya dijadikan objek penelitian dan sebagainya, tetapi yang meningkat status akademisnya adalah yang meneliti, mau dari S1, S2, S3, dokter, profesor, dan sebagainya, sampai masuk ke dalam jurnal dan sebagainya, itu yang meningkat mereka. Sementara tokoh adat tetap fungsinya pada tokoh adat yang dia dipercaya oleh masyarakat, dimandat oleh masyarakat. Nah, setelah melihat itu semua, saya menyampaikan bahwa transformasi budaya atau istilah lain tadi Ibu Elia sampaikan, revitalisasi budaya sebagai solusi. Ada 3 tahapan besar. Yang pertama adalah peran pendamping, yang kedua adalah proses pemulihan relasi tokoh adatnya, dan ketiga adalah transformasi budaya. Ketiga ini ada saling berkaitan. Yang pertama bicara tentang peran pendampingnya, kedua adalah proses tokoh adatnya, dan ketiga adalah tahapannya. Ini yang disebut dengan proses transformasi budaya yang dia tiga-tiganya saling kait-mengkait, ya. Tidak bisa salah satu berdiri sendiri. Nah, yang berkaitan tentang pendamping. Pendamping diawali dengan melakukan discernment. Apakah benar saya dihadirkan untuk ambil bagian atau Tuhan utus untuk memahami praktek belenggu adat ini? Itu kita discernment, minta kehendak Tuhan pada kita, hati kita, benarkah meletakkan hatinya untuk suku-suku di situ. Kedua, kita melakukan persiapan spiritual, doa, puasa, dan sebagainya. Dan ketiga, refleksi bersama atas belenggu adat dan nampaknya. Jadi refleksi bersama ini bukan sendiri, tetapi mulai dialog dengan para tokoh adat. Mungkin satu orang dimulai dulu, seperti bola salju, sehingga makin lama makin bergerak. Baru berikutnya persiapan teknis. Maksudnya persiapan teknis apa? Kalau begitu kita membuat kesepakatan. Bagaimana cara kesepakatan yang dulu nenek moyang sudah lakukan, sudah atur sejak turun-temurun. Nah, mereka lakukan
Mereka yang paling tahu tahapannya seperti apa, dengan bagaimana, tahap demi tahap kita persiapkan. Tetapi yang menjadi motor penggeraknya adalah tokoh adat yang sudah dibaharui tadi berdasarkan refleksi tadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana pada saat tokoh adat itu tadi mungkin mencemooh kita, mungkin memaki kita, apakah kita masih tetap setia pada panggilannya untuk menjadi pendamping mereka. Bukan tidak mungkin mereka akan maki-maki, bisa jadi yang tadi Bu Elia sampaikan ini Kak Slamet dari Jawa tapi kok tinggal di NTT. Bahkan awal-awal disampaikan ini Jawa satu nih atur-atur kita adat itu ulang-ulang saya dengar begitu. Tetapi saya hanya mengatakan, Bapak saya hanya mau berdoa, memohon, minta diajari bagaimana baiknya. Saya mau belajar dari Bapak-Bapak Dorang. Bahasa kami begitu. Nah, pemulihan relasi tokoh adat. Nah, tadi di awal tadi ajak untuk refleksi. Setelah direfleksi, seandainya Bapak, Mama tokoh adat hadir di sini bukan karena suatu kebetulan, tapi Tuhan mengutus kita. Lalu kita membuat apa untuk diri kita? Apakah masih mau menyimpan dendam, marah kepada tokoh adat yang lain? Bisa jadi ada, bisa jadi juga tadi. Nah, itu tahap awal. Dari situlah mulai dia, kalau begitu, dialog cukup terus-menerus antara tokoh adat tadi dengan pendampingnya. Bisa jadi dia marah, wajar dia marah, karena ada simpul-simpul yang belum pulih pada masa lalunya. Mungkin ada konflik-konflik yang berkepanjangan yang tidak diselesaikan, antar daerah, antar suku, dan itu perlu didengarkan. Nah, sesudah itu, barulah kita mengajak dia untuk pulih dengan relasi dengan Sang Pencipta. Apapun agamanya, macam di Sumba juga ada agama-agama asli yang sampai sekarang masih hidup, ya Marapu dan sebagainya. Nah, itu juga apapun agamanya, yang penting dia pulihnya relasi. Nah, dalam konteks kekristenan, bisa jadi tokoh adat tadi menghidupi dua sisi. Hari Senin sampai Jumat, dia kadang bertindak sebagai tokoh adat. Hari Sabtu dan Minggu, mungkin dia berperan sebagai tokoh agama, karena dia ditokohkan secara agama juga. Itulah yang kadang disebut hidup dalam persimpangan. Dan tokoh-tokoh itu harus didorong untuk pulihnya relasi dengan Sang Pencipta. Nah, sesudah dia mengatakan, oke, kami sudah berdamai dengan diri sendiri, kami sudah tidak menyalahkan diri sendiri, kami sudah tidak menyalahkan Tuhan Sang Pencipta, tetapi saya bisa mengampuni sesama tokoh adat, barulah dia mengajak, oke, kalau begitu, kalau sudah pulih dengan dirinya, mari kita duduk bersama. Karena untuk sampai pada tekad yang berkarya bersama ini, harus sudah dialogkan tuh tadi. Kalau bahasa saya biasanya sampaikan gini, Bapak, kalau sebelum bercakap-cakap ini ada dendam di antara kita semua, tolong bahasa dendam, baku maki, dan sebagainya, tolong disimpan di kantong dulu. Nanti kalau sudah selesai pembahasan ini, percakapan ini, baru kita omong lagi di luar. Gitu, pakai bahasa NTT-nya demikian. Nah, ini perjalanan bersama sudah kami lakukan di beberapa tempat, ya. Dengan lokakarya pemetaan siapa punya kekuasaan di wilayah mana, bagaimana pola kekuasaannya, bagaimana dia mengambil keputusan, itu di situ. Nah, lalu lokakarya pembahasan, ini bahasa kita lokakarya, tetapi dalam bahasa adat itu harus menggunakan bahasa daerah. Kalau misalnya di Sumba itu kita menyebutnya dengan Gulpodi Rawirato. Bahasa daerah masing-masing kita bisa gunakan di sini. Ini digunakan dengan bahasa Indonesia supaya kita bisa saling bercerita. Tetapi dalam bahasa sehari-hari bisa menggunakan bahasa mereka tadi. Sampai kepada sumpah adat, kalau di timur disebut dengan Banuk atau sumpah adat. Tapi intinya menggunakan bahasa yang mereka pahami. Karena dan biasanya digunakan orang-orang tua dan yang muda. Orang tua yang bercakap-cakap, anak muda yang mencatat kata-katanya. Lalu orang tua mengafirmasi betul kata-katanya itu diulang kembali. Nah, lalu pertanyaannya, negara harus hadir. Bagaimana negara harus hadir? Ini sebenarnya karena semacam kayak benang kusut, ya. Karena terus-menerus terjadi, ya, konflik ini berkepanjangan dan sebagainya. Nah, ini terjadi juga di Sumba. Ada peta wilayah adat yang saya sampaikan tulis di bawahnya itu, belum tentu semua wilayah pegiat sosial punya peta wilayah adat ini. Nah, Flores bagian timur yang menggunakan belis atau maharnya itu menggunakan gading. Padahal gajah tidak ada di sana, tetapi dia menggunakan gading untuk beberapa kabupaten di sana, mulai dari
4 kabupaten di sana menggunakan gading, dan sampai sekarang itu ini masih sangat tinggi gitu. Dan berikutnya rote. Berikutnya rote juga cukup tinggi. Berikutnya adalah di Timor juga tinggi. Dia menggunakan, kalau Belis menggunakan uang logam zaman Belanda punya, kayak uang logam zaman Belanda yang ada lubangnya di tengah. Padahal sudah tidak diproduksi lagi itu. Ya, jadi itu dijadikan bahan untuk kebutuhan Belis. Nah, itu makin sulit mencarinya. Nah, bagaimana anak-anak muda sekarang untuk bisa menikah itu tadi? Akibatnya dari ini adalah anak-anak bisa tidak peduli dengan adat, ya, bisa juga tidak peduli dengan adat. Nah, ini juga di Toraja juga, di Nias juga, di Lombok Utara juga. Saya cepat saja bagian ini, Mentawai, dan mungkin juga di Papua, yang ada 7 wilayah besarnya, yang nanti Pak Lipius bisa menambahkan, ada 7 kerajaan besarnya di sana, bagaimana. Nah, saya mau berbagi tentang apa yang dilakukan di Alor. Di Alor, yang ada gambar di bagian bawah ini, yang ada 2, yang di kanan bawah itu, mereka mengawalinya tidak tahu wilayah adatnya batasnya seperti apa, karena masing-masing bersitegang satu dengan yang lain. Tetapi setelah dialog dari hati ke hati, lalu dialog juga dengan leluhur, ya, mereka ternyata ada batas-batas wilayahnya yang diawali dengan janji adat di antara mereka. Temukanlah 12 wilayah adat untuk kabupaten ini. Dan mereka melakukan kesepakatan untuk mengurangi biaya-biaya tadi dengan menyederhanakan biaya sosial tadi. Tahapannya dikurangi, biayanya juga dikurangi. Nanti di bagian belakang ada jumlahnya dan sebagainya. Yang kedua adalah belajar dari Kevetoran Nuemuke, salah satu wilayah yang mencakup sekitar 5 kecamatan, ya, 5 kecamatan, yang tadi sekitar 19 desa, punya permasalahannya ini. Yang pertama adalah kalau ini yang di Alor, yang latar belakang ini yang di Alor, sementara yang berikutnya yang Nuemuke yang ini. Nah, yang terjadi adalah terjadi pelecehan seksual, pernikahan di bawah umur, dan pelanggaran terhadap pelestarian alam. Artinya mata-mata air dikasih potas, di kartupel itu ketepel, ya, lalu dikasih strom ikan dan sebagainya, sehingga air sungai itu menjadi keruh. Nah, setelah dibahas, dibuatkanlah bagaimana kesepakatan mereka untuk membuat disebut dengan banuk atau janji adat di Mesbah Tua, untuk mengurangi 3 hal ini, ya, mengurangi 3 hal ini. Ya, jadi mereka janji, dan sesudah itu dilakukan di 2018 sebelum COVID. Puji Tuhan, ternyata tingkat pelecehan seksual menurun lebih daripada 300%. Perkawinan di bawah umur sudah hampir tidak terjadi lagi. Padahal dulu terjadi, karena sekarang dibuat bahwa batasan untuk menikah sesuai dengan undang-undang, dan itu disahkan di dalam Mesbah Tua tadi yang disebut Bandung. Demikian pula dengan orang-orang yang melanggar aturan, kenakan denda-denda adat. Nah, implikasinya adalah ini janji adat ini disosialisasikan di kelurahan, di desa, di gereja-gereja, sehingga itu berjalan dengan baik, dan para tokoh adat yang sudah dipulihkan, yang semula dan ke gereja, di akhirnya mau masuk menjadi gereja, bahkan diangkat menjadi majelis dan sebagainya. Dan jumlah pertambahan jemaat menjadi meningkat, jemaat Sidi sangat tajam meningkatnya, karena mereka sudah relasinya sudah dipulihkan. Nah, ini adalah beberapa dokumen tadi yang saya contohkan, dokumen-dokumen tadi, sumpah adatnya atau janji adatnya. Nah, ini saya tampilkan sudah diperbaharui tadi, makanya ada orang yang baru foto, ada yang menikah. Ini terjadian di Alor, sangat menyakitkan bagi yang tadi bilang menyaksikan. Ini adalah orang tua. Jadi sesudah menikahkan kakek dan neneknya, karena apa? Belisnya sangat memberatkan. Jadi harus dihutang, bayar sampai 7 turunan ke atas dulu, baru sampai bayarkan, dan yang masih hidup adalah kakeknya. Sesudah menikahkan kakek dan neneknya, lalu orang tuanya, baru terakhir adalah cucunya dinikahkan. 3 generasi bersamaan di situ. Saya ngomong begini sampai hati saya teriris juga. Lalu supaya seimbang, dibuatkanlah akta nikah adat yang disederhanakan dan ditulis di situ. Ya.
Nah, ini adalah pembahasan di kantor bupati sekitar 400-an orang. Untuk pertama kali di kantor bupati bisa menghadirkan para tokoh adat sampai orang akan mengira saya akan masuk kampanye, padahal saya hanya untuk mendorong untuk bagaimana suksesnya transformasi budaya ini. Nah, ini dampak daripada tadi secara angka-angka juga bisa dibuktikan, ya, jumlah yang nikah dan sebagainya. Lalu pertumbuhan gereja juga di sana, tapi itu tidak saya tampilkan di sini, tapi jumlah akte kelahiran, jumlah akta nikah adat, akta apa dan sebagainya bisa diselesaikan. Nah, saya mengajak bahwa transformasi budaya ternyata bukan dari satu sisi saja, ternyata ada dari 7 sisi. Nah, kalau saya melihatnya ini bukan lagi bicara tentang teologi, karena ini kan memulihkan relasi kita dengan Sang Pencipta. Tetapi juga ada sejarah, karena kita mengubah peradaban baru, mengajak mereka untuk buat peradaban baru. Ada unsur ekonominya juga, karena mengurangi biaya sosial. Jadi, eh, fenomena bahwa ekonomi itu hanya peningkatan pendapatan saja, itu juga sudah dikritisi, tapi juga adalah pengurangan biaya sosial. Yang lalu saya juga sempat memberikan kuliah umum di beberapa satu dua universitas berkaitan tentang ini tadi di yang jurusan tentang ekonomi pembangunan, bahwa perspektif pembangunan bukan semata-mata peningkatan pendapatan, tapi juga pengurangan dan pengendalian biaya sosial yang mana di NTT sangat tinggi, di wilayah-wilayah kekristenan sangat tinggi. Yang ketiga, jelas hukum adat mulai diberlakukan dengan yang baru, dengan hal baru maka hukum adat itu berlaku. Sesudah disahkan di mesbah tua maka itu berlaku dan itu akan disegani, akan diatur, ditaati. Unsur sosiologinya juga pasti masuk karena bicara tentang kemanusiaan, itu buku-buku tentang itu. Antropologinya tentang budaya dan etnografinya dituliskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini perbandingan beberapa sumpah adat. Ini adalah moko yang tadi saya contohkan yang terjadi di Alor. Benda ini bisa berharga dari harga mungkin sekitar 15 juta sampai ada mungkin sekitar 300 atau 400-an juta dan seterusnya. Nah, ini beberapa perbandingan. Kalau dulu masanya adalah 5 hari, sekarang menjadi sekian, 2 hari. Dulu berlarut-larut sampai puluhan langkah, sekarang masuk hanya 10 langkah saja. Ya, dulu sangat sulit untuk mencari orang karena saling dendam. Toh. Nah, ini ada di dalam buku yang sudah kami tuliskan. Nah, saya mengajak kita refleksi bersama untuk pada sore hari ini. Bagaimana jika kita dilahirkan sebagai hamba? Karena nenek moyang kita adalah hamba. Tapi kita bersyukur bahwa kita ada di sini dalam Zoom ini, saya yakin bukan pada level itu. Tetapi pertanyaan kedua, kalau kita diutus untuk menjalankan amanah revitalisasi budaya ini, transformasi budaya ini, apakah saya bersedia? Apakah saya mau untuk mendedikasikannya? Yang ketiga, bagaimanapun kita tanggapan sebagai pribadi, kita sebagai orang yang merdeka diciptakan Tuhan, kita punya hak, kita punya kewajiban untuk mendoakan, untuk berpuasa, untuk mengupayakan dana. Bisa jadi programnya bersifat nasional, bisa jadi sebagainya. Karena hampir semua wilayah yang tadi saya sebutkan itu punya peluang untuk terjadinya belenggu, praktik adat yang membelenggu. Dan ini hanya presentasi awal saja. Dan saya tutup dengan dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian pengantar diskusi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Elia. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Selamat Gus Haryadi untuk materi yang sudah kita boleh lihat dan dengar bersama-sama. Satu tahapan atau satu proses yang sangat luar biasa ya. Kami sangat salut kepada komitmen Bapak untuk melakukan revitalisasi di suku yang bukan suku Bapak sendiri, yaitu suku di NTT ini. Saya percaya sebagai hamba Tuhan itu adalah demi untuk memberikan satu, katakanlah ya, meringankan hutang adat tadi ya Pak ya, untuk kepada anggota suku yang sebagai warga suku mereka terbelenggu dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh para orang-orang tua yang dilestarikan sampai sekarang. Karena sebagai orang timur, kemampuan melestarikan itu
termasuk salah satu tolak ukur bagaimana kita menjadi warga suku yang baik. Ya. Jadi kalau kita berhasil melestarikan, kita dapat jempol, begitu ya. Tapi kalau kita tidak memelihara ada tradisi itu, kita dianggap sebagai keturunan yang kurang menghormati orang tua, tidak berhasil, dan sebagainya. Jadi memang sangat tidak mudah untuk Bapak, apalagi bukan sukunya sendiri ya. Tadi Bapak bilang, apa ini orang Jawa mau ganggu-ganggu suku kita. Tapi saya percaya sebagai hamba Tuhan, hati Tuhan itu lebih kuat Pak ya. Atau kebenaran ataupun tanggung jawab sebagai hamba Tuhan lebih kuat dari segala ejekan, dari segala cemooh, dari segala harga yang harus Bapak bayar ya demi untuk supaya terjadi satu revitalisasi ataupun untuk terjadinya satu perubahan gaya hidup atau kebudayaan ya. Tekad Bapak saya percaya adalah bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah yang Bapak pegang sebagai hamba Tuhan di tangan Bapak sekarang bagaimana agar nilai kerajaan Allah ini diserap oleh semua warga suku yang ada di sini NTT agar pengaruh kerajaan kegelapan yang masih dipegang kuat itu terlepas dari kehidupan mereka dan mereka mengalami perubahan. Sangat diberkati tadi Pak karena mungkin di suku lain kebetulan saya dari suku Aceh ya, kami bukan orang percaya, tetapi mahar dalam suku kami juga unik ya. Sekarang mungkin udah sulit ditemukan, ya karena zaman dulu ya mungkin kayu apa jenisnya sekarang udah nggak ada lagi gitu ya, ataupun misalnya kayak ada istilahnya tuh barang-barang atau perkakas ya, dalam suku kami itu ada namanya cerana. Cerana itu cawan. Cawan dari tembaga yang sekarang nggak ada dijual lagi di pasar. Tapi itu kalau misalnya ada keluarga yang bisa memberikan mahar seperti selengkap itu, wah bobot nilai sukunya tuh dahsyat sekali ya. Mereka dihormati, mereka dipuji oleh masyarakat. Dan hal-hal kepujian-pujian inilah yang mendorong mereka tetap melestarikan itu ya. Kalau tadi NTT, uang logam yang bolong di tengah, di Belanda aja udah nggak produksi lagi. Apalagi Belanda sudah tinggalkan Indonesia, sehingga alat tukar itu tidak pernah dipakai lagi. Tahun ke tahun tambah hilang. Ya, itu menjadi utang ya, ya Pak ya. Apalagi tadi itu bokor, apa tuh? Moko, ada gading, Itu ya nilainya itu kan juta Bapak Ibu. nilainya makin tinggi, Ya, makin juta. makin Kalau gading itu yang satu jengkal itu sekitar sudah 30-an, kalau yang satu jepa itu sudah sekitar 300 atau 600-an ya. juta. Jadi karena itu kita setuju sekali dengan satu slogan dari Bapak Jokowi bahwa kita untuk maju itu perlu revolusi mental ya. Jadi memang ini sesuatu yang sangat menjadi PR besar buat kita semuanya. Ya, saya tentunya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan saya pun tentunya banyak sekali, tetapi saya berikan dulu kesempatan kepada Bapak Ibu, khususnya para pemimpin agama ataupun juga tokoh ataupun pemimpin adat budaya yang mungkin kebetulan hadir. Mungkin ada hal-hal yang Bapak ingin tanyakan, karena sebagai katakanlah ya, kata terakhir untuk presentasi Pak Slamet ini adalah beliau berhasil menghilangkan belis dalam ritual atau prosesi lamaran di Nusa Tenggara Timur. Belis tadi, ketika saya pernah melayani di Sumba, di NTT, kebetulan hamba Tuhan yang waktu itu sebagai WL dalam ibadah kami ada pelayanan lalu ada ibadah di gereja, WL di gereja itu kemudian setelah ibadah cari saya, Bu tolong doakan saya Bu, karena saya akan menikah dan melamar calon saya masih bergumul karena mahar saya tuh 73 ekor kerbau Bapak Ibu. Sementara dia adalah seorang pelayan misi, baru lulus STT, dia masih ibarat kata pelayanan di gereja itu pun istilahnya cuma kayak magang-magang gitu. Bagaimana mungkin kamu membayar 73 ekor kerbau, satu kerbau pun dia tidak bisa beli. Itulah menjadi utang saya.
ini yang menjadi hambatan saya belum bisa menikah. Doakan saya, Bu. Waduh, kata saya. Terus dengan yang lain, apakah kamu aja yang mengalami, mungkin si perempuan terlalu pegang adat ya, mungkin keluarganya. Semua Bu dari kami. Kalau mau menikah Bu, harus seperti ini. Jadi utang adat itu udah dari kakek punya, turun ke bapaknya, turun ke dia Iya, lagi, nanti ke cucunya lagi. Itu jadi betul. utang. Bapak Ibu, sebagai pendoa saya tahu sekali. Iblis itu mengikat kita dengan utang. Sekali kita berutang, kita udah nggak punya otoritas. Coba aja Bapak Ibu berutang kepada orang lain. Sekalinya Bapak Ibu punya utang dan belum lunas, ketemu orang itu Bapak Ibu tidak berani. Menghindar, menjauh. Banyak orang bahkan tidak bisa pergi ke gereja lagi karena tidak bisa utang kepada temannya satu gereja. Tidak bisa bayar. Lari dia. Nah begitu juga secara spiritual. Utang kita banyak. Iblis bilang, mana utang, bayar dulu. Makanya Yesus mati untuk kita untuk bayar semua utang ini. Bukan hanya utang secara rohani ya. Utang jasmani pun perlu Yesus untuk membayarnya Bapak Ibu. Ya contohnya adat ini. Kalau tidak dicerahkan, tadi Bapak udah lihat bagaimana berikan ya, bagaimana ada 3 unsur tadi saya highlight untuk terjadinya satu perubahan itu. Pertama harus ada yang orang mentor ya, mementor satu komunitas adat, lalu orang adat yang berubah, lalu orang adat yang berubah ini yang bertransformasi inilah yang mentransformasi budaya mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita sangat berdoa untuk kantong-kantong Kristen dan inilah akar masalahnya. Di antaranya dari sekian banyak ya, salah satunya ini dan ini yang malah secara spiritual itu sebuah PR besar karena iblis memang ikat kita dengan utang Bapak Ibu. Makanya kalau sekali kita udah berutang, banyak kita punya urapan ataupun otoritas kita udah nggak punya lagi. Kita itu udah jadi pemilik orang si pemberi hutang. Jadi begitu Bapak Ibu, mungkin dari saya, silahkan yang lain. Saya berikan dulu kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin Bapak Ibu sangat terbeban dan sangat mendoakan juga ya, suku Bapak Ibu yang memiliki belenggu-belenggu yang sangat banyak. Nah, tadi bagaimana Pak Slamet bisa menolong suku-suku yang disebut tadi Merapu dan sebagainya. Dan mereka sudah hilang, tidak punya belis lagi. Apa dan bagaimana kemudian yang terjadi dan seperti apa sekarang mereka ketika mau melakukan prosesi pernikahan. Seperti itu. Silakan Bapak Deda, udah raise hand. Silakan Pak Deda. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Pak Slamet, luar biasa. Terima kasih Pak Isa. Saya senang sekali mendengar ini. Pertama, saya secara organisasi dalam persekutuan gereja-gereja kota, kami akan merancang kegiatan yang menghadirkan Bapak sebagai bentuk proses belajar bersama untuk memahami dengan baik. Jadi itu pertama, terima kasih. Yang kedua, saya penasaran. Nah, luar biasa. Iya, Pak. Bagaimana pintu masuk? Apa yang Bapak tahu dari Tuhan dan pintu masuk sehingga Bapak dengan semangat bisa melakukan transformasi budaya seperti itu. Pintu masuk yang dari Tuhan itu seperti apa? Itu pertanyaan saya. Sehingga Bapak bisa memulai sebuah proses yang luar biasa. Saya pikir itu makan waktu, perasaan dikorbankan, ada banyak hal yang dilakukan, tapi terus jalan karena Bapak ingin lihat sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Jadi bagaimana Bapak memulainya? Pintu masuk apa yang Tuhan beri sehingga Bapak mulai berlangsung, berjalan. Terima kasih. Langsung saya jawab Kak Ibu. Ya. Silakan Bapak langsung dijawab dulu. Saya mau ganti ini karena baterai laptop saya sudah drop. Jadi saya dengan ini dulu dengan apa? Boleh. Silakan Pak. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung, Bapak Slamet di Kupang lagi mati padam listrik ya.
sehingga laptopnya tuh sudah lowbat, sedang ganti ke device yang lain. Silakan Pak. Oh Ya, saya menggunakan handphone saja. ya, Ya, terima kasih tadi Pak Ishak ya. Terima kasih Pak Bapak Ishak. Ishak Beda, Ketua PGGC, PGGS, ya, Ya. Gereja-Gereja Sekota Jayapura ini Pak. Silakan. Jadi waktu saya mau ditempatkan ke NTT ya tahun 2006 itu dikasih pilihan antara Pontianak dengan Alor. Itu pertama. Lalu sebelum saya memutuskan itu, saya berpuasa dulu. Tuhan, tunjukkan memang caramu, apakah hambamu ini berjalan kemana. Hamba dan keluarga. Karena dipindahkan itu bukan hanya saya sendiri, tapi dengan keluarga. Lalu ternyata ada tanda-tanda Tuhan dalam mimpi dan 3 hari berturut-turut itu gambarnya bukan sebuah kota, tapi bentuknya sebuah rangkaian pulau. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu kami sudah tinggal di kabupaten di Alor itu di satu kota Pulau Alor itu bagian utara, bagian timurnya NTT. Itu salah satu praktek berunggu adat yang ini, yang cukup itu tadi. Nah, saya menyaksikan di awal-awal saya berkarya di situ tuh ada semacam ada satu jenazah, tapi dibuat lubang pemakamannya dua. Jadi ceritanya begini, ada satu laki-laki yang meninggal, dia sudah punya istri, tetapi dia belum menyelesaikan adatnya, sebagaimana tadi Ibu Eli sampaikan. Itu karena cukup mahalnya, dia belum menyelesaikan utang adatnya. Dia meninggal laki-laki itu, lalu keluarga perempuan menuntut supaya dimakamkan di makam yang dia buat, lubang kubur yang dia buat, dengan alasan bahwa laki-laki ini tidak membayar belis, maka dia disebut dengan kawin masuk. Artinya marganya seolah-olah akan dihilangkan pakai marganya itu tadi, kawin masuk. Jadi sehingga anak-anaknya nanti menjadi miliknya keluarga perempuan. Sementara keluarga laki-laki, kakak adiknya dia, orang tuanya dia, meminta dimakamkan di tempat keluarga laki-laki dengan alasan dia adalah laki-laki. Lalu tarik-menarik, pendeta bingung untuk memakamkan dia di mana. 2 lubang kubur sudah dibuat tadi. Akhirnya dibuat rapat solusi. Jadi buat kesepakatan, oke, kita bayar istilahnya mau ke pembukanya, buat pembahasan awalnya ini loh, kasih di bentuknya moko yang tadi saya gambarkan tadi, moko diberikan itu, lalu dengan catatan nanti akan diselesaikan dalam waktu pelunasan 30 hari kemudian. Jika sampai 30 hari tidak diselesaikan, maka akan dibongkar itu dan sebagainya. Tetapi akhirnya mereka dimakamkan di tempat keluarga laki-laki karena mereka janji akan menyelesaikannya. Itu yang pertama. Jadi kasus macam itu terjadi. Kedua, karena saya di staf lapangan, maka beberapa kali saya ke desa itu lihat anak-anak ini tidak sekolah. Anak pada tahun 2006, 2007 itu tidak sekolah atau mungkin dia berhenti sampai kelas 2, kelas 3. Tetapi hewan di rumah, sapi punya babi itu cukup banyak, bisa sekitar 6-7 ekor, dan harganya kalau di Alor di NTT itu seekor babi yang sudah umur sekitar tingginya hampir setengah meter atau 1 meteran itu harganya sudah di atas 4 juta, 5 juta begitu. Nah, mengapa hewan ini cukup banyak tapi anaknya tidak sekolah gitu tuh. Lalu saya bertanya, ini karena orang tuanya mau menyelesaikan untuk belis, untuk adat, hutang adat dan sebagainya. Jadi karena terngiang-ngiang dalam hutang adat itulah, jadi saya merefleksikan Tuhan, kalau memang kehendakmu terjadi, biarlah hambamu diutus untuk itu. Dan itu saya tuliskan dalam refleksi saya dalam buku, nanti kalau ini saya kirim filenya ke Ibu Elia untuk masih bisa dituliskan. Juga buku-bukunya serta tadi. Buku itu merupakan refleksi daripada pengalaman yang sudah dilakukan. Jadi bukan tulis buku dulu baru kejadian. Kejadian dulu dialami dulu dari 2006, 2007 sampai 2018 barulah kita tuliskan dalam bentuk buku. Jadi itu refleksinya. Jadi saya tidak memulai dengan yang jadi mulai seperti itu, tapi mulai dengan satu orang dulu. Jadi saya berjumpa dengan satu orang tokoh adat yang juga dia adalah pendeta. Jadi yang tadi saya bilang, dia hidup dalam persimpangan tadi karena dia mengalami salah seorang pendeta itu. Jadi dia kalau sampaikan, ya saya Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, ya urusan adat saya hadir di sini.
Tapi di dalam diri saya juga ada ditampilkan sebagai pendeta. Nah, makanya dalam dialog-dialog saya, dia cukup panjang saya mempengaruhi dia. Sampai akhirnya dia berpengaruh gini. Kalau saya nggak ketemu Pak Slamet, ini pasti saya sudah dendam. Karena begitu dia minta pulang, Kak. Tadinya dia ditugaskan di jemaat yang bukan di kampungnya dia, di kecamatan. Tapi begitu dia sudah berharap ditugaskan di kampungnya dia, begitu kampungnya dia membalas dendam. Karena apa? Dulu waktu dia memperistri istrinya tadi, itu dia dikenakan biaya belis yang cukup mahal, sampai menggunakan 2 truk dan sebagainya itu tadi. Dia sudah membalas dendam, tapi saya tanyakan, Bapak, kalau Bapak lakukan ini, anggaplah Bapak bagaimana kepada anak yang, kalau dalam kamu biasanya anak janda janda balu anak-anak yang orang tuanya yang miskin, yang tidak mampu bayar belis, bagaimana? Apakah sudah saatnya kita bercakap-cakap untuk duduk bersama, bagaimana kita perbaharui sesuai dengan keluhuran nenek moyangnya dulu? Itu pertanyaan-pertanyaan saya. Lalu berapa kali percakapan itu tadi. Nah, itu kira-kira Bapak. Jadi memang tidak mudah, betul. Tapi butuh waktu, butuh doa dan tadi. Tapi begitu perjalanan waktu, pada akhirnya. Termute Pak, kamera HP Bapak, mic-nya tertutup. Ya. Oh, jadi saya bicara tadi belum buka ya? Enggak, 1 menit terakhir aja, setengah menit terakhir. Oh, mohon maaf. Berarti mungkin ada itu tadi tergeser. Berarti ada yang hilang kah tadi? Masih tertangkap sih Pak, masih bisa. Oke. Ya. Mungkin itu apakah menjawab Pak Ishak? Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Slamet. Menjawab sekali dan melihat dengan tanda yang sangat jelas untuk memulai sesuatu yang luar biasa itu. Terima kasih karena saya selalu memikirkan apa yang saya mau kerjakan di Jayapura, dan Tuhan mulai dari gereja lokal dan Tuhan mempercayakan itu, dan ada beberapa hal yang juga sekarang saya temukan dan menjadi pintu yang sama seperti saya mau memulai transformasi di kota ini dengan cara berpikir saya yang saya perlu konfirmasi, dan saya telah menemukan konfirmasi itu melalui Pak Slamet juga. Jadi saya senang untuk itu. Terima kasih, dan saya senang untuk nanti akan mengundang Bapak ke Jayapura untuk membagikan apa yang perlu bagi orang adat, masyarakat adat di kota Port Mumbai. Siap, Pak. Saya akan melakukan itu dengan teman-teman. Saya akan rapat untuk memastikan kapan bisa dilakukan. Jadi, dan akan mengundang secara khusus untuk itu. Karena itulah pergumulan. Yang Tuhan taruh di hati saya adalah esensi dari transformasi kota Jayapura itu adalah orang aslinya percaya kepada Yesus. Kalau orang aslinya percaya kepada Yesus dan satu-satunya Yesus yang dipegang, maka transformasi dapat terjadi. Dalam pengertian di mana pemimpin-pemimpinnya secara adat itu meninggalkan hal-hal yang tidak benar, penyembahan berhala dan seterusnya. Dan konsep yang tadi dilakukan itu sangat menolong, karena itulah juga beban yang ada di sini. Secara khusus saya orang Sentani, tapi juga melihat orang Jayapura secara keseluruhan itu beban adat itu, biaya adat itu tinggi sekali waktu orang meninggal dan seterusnya. Betul. Saya dengar begitu, Pak. Ya. Dan itu dalam istilah Sentani itu ada bayar kepala lah dan segala macam. Jadi saya sendiri adalah anak yang bingung dengan waktu saya tanya orang tua saya, mengapa saya harus bayar kepala? Kan ini kan yang melahirkan mama saya. Kenapa saya harus bayar kepala kepada om saya? Bapak saya hanya menjawab, ya itu adat sudah begitu. Tapi sebagai anak yang belajar dan terus melihat di sekolah teologi, saya merasa ini ada yang tidak beres. Betul, apa Pak. yang harus ditemukan. Jadi terima kasih untuk hal-hal yang sudah tadi saya lihat dari presentasi singkat yang luar biasa, dan saya pikir bahwa tahapan itu akan menolong kami banyak di sini. Nanti saya kirim, Kak, melalui Ibu Eli. Dan minta nomornya Pak Ishak kalau memang bisa itu nanti. Iya, nanti Ibu Eli bisa kasih. Siap. Iya.
Terima kasih banyak Pak Slamet. Terima Luar kasih, biasa. sama-sama. Tuhan Tuhan berkati. Senang sekali berjumpa dengan Pak Slamet. Tuhan berkati, Pak Ishak. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Deda untuk responnya ya. Kami bangga ya kalau ada hamba Tuhan begitu terbeban melihat PR ini. Nah, PR ini tentu saja bukan hanya ketika Bapak sedang dalam tugas tanggung jawab ya sebagai pemimpin, tetapi pemimpin terdahulu pun menghadapinya. Namun mungkin masih bergumul ya, masih bergumul, dan saya percaya ketika hari ini ada Pak Slamet ya, orang Jawa di NTT ya, yang akhirnya Tuhan kasih. Kalau tidak salah ingat waktu lalu ketika ada pertanyaan yang sama dari seperti Pak Deda mirip ya. Karena di perjanjian Zoom yang berapa tahun lalu itu saya sangat terkesan dan masih ingat. Pak Slamet juga bilang tidak hanya berikhtiar ya lewat pendekatan-pendekatan komunikasi, tetapi beliau berdoa dan berpuasa sekian tahun untuk melakukan langkah demi langkah, karena untuk mendekati atau berkomunikasi dengan tokoh atau pemimpin adat itu PR-nya tantangannya sangat besar. Iya, tantangan spiritual juga ada. Misunderstanding sekali, ditolak sekali, itu seumur hidup nggak dapat pintu lagi seperti itu. Jadi dia berdoa dan berpuasa bertahun-tahun sampai harinya ada. Dan setiap tahapan itu ya, seperti saya cuma mau ingin merimain atau memberikan kunci-kunci yang menurut kami pendoa itu sangat penting. Karena butuh sekali komitmen seperti orang Pak Deda ini untuk nanti menjalankan peran Bapak. Karena nanti Pak akan melewati rapat-rapat Dewan Adat yang sangat berat ya untuk membahas satu topik. Dan satu topik mungkin setiap kalimat pun dibahas dulu di dalam Dewan Adat itu, dan itu dilakukan secara tradisional. Foto tadi di atas tanah itulah rapat Dewan Adat ala NTT ya, dan itu sangat luar biasa. Tapi saya juga sebelum Bapak lain mau akan tanya ya, saya sangat bersyukur melihat hari-hari ini 3 unsur yang dibutuhkan untuk terjadinya satu transformasi. Tadi Bapak kasih gambar di slide-nya ada ABC segitiga ya. Iya betul. Sedang terjadi di suku yang di Tanah Merah Depapre Pak. Ada seorang pendamping hamba Tuhan yang sudah berdoa sejak tahun 73 di sana. Dan mulai ada terobosan demi terobosan, perlahan sekali, lambat sekali, berpuluh tahun sekali, sampai akhirnya ada Bapak Undo Afi hadir di sini. Itu yang dibilang di bagian B-nya ya, yang mengalami transformasi, berjumpa dengan Tuhan dan berubah ya. Dan dia yang kemudian menjadi tokoh di bagian C-nya itu tadi ya. Dan sekarang sedang bergulir, dan saya percaya apa yang Pak Deda akan lakukan nanti, Pak Undo Afi Septinus bisa membantu juga. Karena beliau tokoh adat yang katanya untuk wilayah Tabi ya, Bapak kan di Port Mumbai juga wilayah Tabi, wilayah adat Tabi. Mereka punya jejaring Ondo yang sangat kuat, dan Bapak Septinus salah satu yang dihormati, dan mungkin yang dihormati bukan salah satu, yang dihormati. Ada Pak Septinus juga di sini dalam rangka untuk untuk terus bergerak maju untuk hal revitalisasi ini demi generasi muda yang akan memiliki masa depan yang gilang-gilang, nggak utang lagi dengan hal-hal yang Tuhan Yesus tidak mau ya. Pas generasi kita akan mengalami masa depan yang diberkati oleh Tuhan ya. Baik, selanjutnya silakan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan Bapak Ibu. Mari silakan, saya berikan kesempatan untuk ada yang mau ditanya ya, dari sekian banyak slide tadi, hal-hal apa yang lain mungkin sesuai dengan Bapak Ibu mengingat ya, di sukunya sendiri tuh apa yang menurut Bapak Ibu juga menjadi tantangan ya, apa yang menjadi katakanlah belenggu ya, silakan. Ada Pak Alfius di sini, silakan Pak Alfius.
Ini suku Dayak. Ya, shalom, selamat sore. Maaf tadi saya salah lihat jam. Saya kira jam. Ya, Waktu mau selesai baru saya dengar. Ya, saya perkenalkan diri saya. Saya Alpius Adrianus dari Kalimantan Barat. Saya Dayak asli. Jadi nenek moyang saya memang Dayak lah. Nah dulu nenek moyang kami memang animisme, ya, animisme, dan salah satu budaya yang paling itu orang Dayak itu yaitu nganyau. Nganyau itu cari kepala, potong kepala, biasanya yang bermusuhan, itulah. Nah, tapi singkat cerita, jadi saya percaya hanya Injil yang mengubah budaya itu. Ya. Nah, jadi waktu zaman kakek saya itu memang animisme, penyembah berhala. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya dengar tahun 60-an misionaris Amerika sudah datang ke tempat kami. Nah, misionaris dari Amerika sudah datang, dan saya dengar cerita dari pelaku sejarah paman saya sendiri. Waktu itu paman saya mereka masih anak muda. Dimulai dari 6 anak muda yang percaya pada Yesus, dimuridkan langsung oleh misionaris. 6 anak muda pada waktu itu. Nah, waktu itu, jadi mereka sudah betul-betul percaya kepada Tuhan lah. Nah, waktu ditentang sama yang tua-tua. Ya, yang kakek-kakek itu yang tua-tua. Nah, jadi paman saya cerita, waktu kita masih satu kampung pada masa itu, kita berdoa di sini, di sebelah berdukun. Nah, dan akhirnya waktu itu mereka buat kesepakatan. Ya, siapa yang mau ikut Yesus masih tinggal di kampung itu, dan siapa yang masih ikut adat mereka meninggalkan kampung itu, pisah. Ya, makanya kampung kami dulu namanya Dawar. Dawar lama dan Dawar baru. Nah, Dawar lama itu siapa yang terima Yesus, ikut Yesus, tinggal di Dawar lama, dan siapa yang masih ikut adat mereka pergi, mereka pisah. Jadi satu keluarga kita pisah. Contohnya ada kakek saya, kan ada beberapa paman saya yang ikut adat, mereka pisah. Tujuannya supaya kita tidak saling mengganggu. Di sini berdukun, di sana ibadah. Dan hanya dimulai dari 6 anak muda. Makanya sangat penting anak muda itu. Hanya dimulai dari 6 anak muda yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, akhirnya pisahlah kampung kami. Jadi yang sungguh-sungguh Kristen. Nah, tidak berdukun lagi, tidak ada rumah adat lagi. Tinggal di situ ya. Tapi yang kampung yang satu mereka pindah, kakek saya. Kakek saya salah satu ketua adat. Kepala benua. Benua itu macam menua mereka. Contohnya setiap daerah itu kan, contohnya satu kecamatan itu disebut menua. Nah, kakek saya itu ketua menua yang bagian adat pada masa itu. Nah, jadi mereka pisah. Waktu saya masih kecil, saya masih sering pergi ke tempat kakek saya. Saya lihat dia buat adat-adat. Saya pergi ke rumah adat. Bahkan sekarang rumah adat masih di kampung yang satu itu. Banyak tengkorak di sana. Ya, jadi setiap tahun mereka ada tahun baru padi gawai lah. Nah, mereka kasih makan itu, ya panggil-panggil setan. Saya lihatlah, saya dari kecil pengalaman lihat orang berdukun dan lain sebagainya. Nah, tapi inti saya, jadi dimulai dari 6 orang anak muda itu yang sungguh-sungguh percaya. Jadi sampai sekarang mayoritas Kristen, hampir ribuan orang di kampung kami itu. Jadi di kampung kami sekarang itu 90,9% orang Kristen Protestan. Nah, yang pisah itu karena mereka ikut Katolik. Katolik itu kan masih boleh berdukun. Nah, jadi mereka pisah itulah. Nah, saya percaya hanya Injil yang mengubah itu. Jadi yang lain itu, jadi itu Katolik itu masih boleh berdukun. Yang kampung itu tidak jauh lah. Tidak jauh, masih mungkin dalam 2 kilo, 3 kilo. Tapi hubungan persaudaraan kita tetap. Ya, hubungan persaudaraan kita, dia paman kan, dia itu tetap. Tetapi yang kita tidak ikut itu. Nah, Injil yang mengubah. Singkat cerita, di kampung kami tidak ada dukun lagi, tidak ada rumah adat lagi, tidak. Bahkan kalau orang asing yang ada jimat-jimat datang kampung kami terus diusir. Bahkan sampai sekarangnya orang yang
contohnya kawin-kawin yang pakai dandut-dandut gitu, ini tidak boleh di kampung kami. Dan apa yang terjadi? Terjadi perubahan, perbedaan. Di kampung yang kami yang sungguh-sungguh percaya, hidupannya lebih bagus, kampungnya lebih teratur, ekonominya lebih bagus, pendidikannya pun lebih bagus dari kampung yang tadi itu sebelumnya. Sekarang saja ada bagus-bagus sedikit. Tapi berapa, ini yang kampung yang satu itu yang masih adat itu ya, kotor, menyeramkan, jarang yang berpendidikan tinggi, kemudian miskin. Itu perbedaannya, Injil yang mengubah. Nah, dan perubahan-perubahan contohnya, jadi di kampung kami gereja, di kampung kami kemudian yang adat-adat itu tidak lagi. Bahkan kami tinggal ini, saya tinggal duduk di rumah kakek saya. Dari kakek saya, bapak saya, kemudian sampai 4 generasi rumah itu masih ada, masih kami tinggal. Nah, jadi waktu kakek saya masih tinggal, sebelum itu banyak gantung ini, persembahan ini itu. Tapi waktu kakek kami pindah, kami semua dibakar. Yang tidak yang berhubungan dengan adat semua dibakar. Nah, singkat cerita, dan ada hal-hal yang diubah. Contoh dia, kalau ada orang Dayak itu, ada perayaan namanya Tahun Baru Padi. Setiap mana mereka ada Tahun Baru Padi setiap tahun. Kalau bahasa kami di sana disebutnya bang, tapi kalau di Malaysia sebut lebih umumnya gawai. Tahun Baru Padi orang Dayak. Saya lihat sejarahnya hampir seperti Pentakosta. Ya, mereka punaian itu. Nah, jadi karena Tahun Baru Padi itu biasa bulan 3, bulan 4. Nah, mereka selalu buat itu yang masih adat masih. Tetapi sejak kampung kami sungguh-sungguh Kristen, kita tidak buat itu lagi. Kita gantikan dengan Paskah. Nah, jadi waktu perayaan padi, kita tidak buat adat-adat, tapi kita gantikan dengan Paskah. Tapi saya lihat itu betul-betul Injil yang mengubah itu. Misionaris yang dari mereka, waktu saya kecil, mereka pakai pesawat kecil. Kemudian saya lihat mereka memang itulah yang mau perubahan. Jadi singkat cerita, sekarang penduduk kampung kami sudah ribuan orang, dan mayoritas orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Nah, itu yang bagus dia itu. Injil yang mengubah. Nah, mengenai adat tadi ada satu ayat lah. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Sini selalu saya pegang. Nah, saya asal dari Kalimantan, tapi saya tinggal di Sarawak, Malaysia. Saya sudah 13 tahun di sini. Saya melayani di pedalaman, tidak hanya di kota. Memang saya tinggal di kota. Tetapi saya juga melayani di pedalaman-pedalaman bermacam-macam suku. Tapi saya percaya waktu kita pergi, ya Tuhan menyertai, Tuhan berikan hikmat kepada kita. Saya lihat itu. Sehingga kita tidak menyinggung orang, kita tidak pun tidak tentang orang. Tapi kita tidak kompromi. Itu prinsip saya. Kita menyesuaikan diri dengan budaya setempat, tetapi kita tidak boleh kompromi. Makanya salah satu ayat yang selalu saya pegang itu, di 1 Korintus pasal 10 ayat 23. 1 Korintus pasal 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kalau budaya itu benar, membangun, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita lakukan. Tetapi kalau tidak berguna, tidak membangun, dan bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak lakukan. Ini yang terakhir kesaksian saya. Beberapa bulan yang lalu ada orang meninggal. Ini dari suku Dayak Iban. Nah, suku Dayak Iban, dan mereka katanya memang ada Katolik, tapi ada yang belum percaya. Nah, mereka panggil saya untuk saya melayani. Dari kebaktian, penghiburan, tutup peti sampai ke penguburan. Karena mereka panggil saya katakan oke. Tapi saya sebagai syarat, karena saya hamba Tuhan, saya pastor, saya orang Kristen, jadi acara dari penghiburan, penguburan sampai ke kubur ini dengan cara Kristen itu syaratnya. Tapi kalau kompromi dengan adat, saya tidak mau, saya katakan jujur saja, saya katakan dengan orang yang minta saya itu. Kemudian mereka runding dengan keluarga, dan puji Tuhan, ya akhirnya saya datang. Pertama di rumah duka, ya di rumah duka saya katakan karena saya pastor, saya orang Kristen. Berarti acara kita mulai dari kebaktian penghiburan, tutup peti di rumah duka, sampai di penguburan,
dan semuanya Kristen punya. Kita mulai dengan penyembahan, dengan doa, dengan firman Tuhan. Itu saja saya lakukan. Ada doa, ada firman, tapi lebih bukan untuk mayat itu. Kadang-kadang kalau adat kan dia masih berdoa untuk mayat itu. Saya katakan, kita bukan untuk mayat, kita menghibur yang masih hidup ini. Nah, jadi itu. Jadi prinsip saya, kalau itu berguna, itu membangun, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saya ikuti. Tetapi kalau tidak berguna, tidak bangun, tidak ikuti. Contohnya, kalau pakaian, bahasa, itu kan tidak boleh kita hilangkan. Bahkan kalau suku-suku tertentu ya, kalau kita paham bahasa mereka sedikit-sedikit pun mereka senang. Nah, mereka senang itu. Jadi contohnya saya pelayani di pedalaman-pedalaman, karena saya bertanya kalau contohnya makan apa ini ya bahasa yang umum-umum lah. Nah, apalagi kalau orang tua-tua. Banyak mereka yang tidak berbahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Mereka pakai bahasa daerah. Tapi heran daerah tertentu ya. Kadang-kadang Tuhan berikan hikmat. Saya bukan pedalaman, kadang-kadang saya paham apa yang mereka percakapkan. Nah, kadang-kadang saya pakai bahasa yang nyambung, yang ini. Oh, mereka sangat senang. Apalagi yang tua-tua itu. Ketua kampung kah, mereka itu tua, kalau kita bercakap dengan bahasa mereka sangat senang. Jadi itu mungkin pengalaman saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Alfius untuk sharing dari suku Dayak ya, dari keluarga Bapak Alfius. Tentu saja apa yang Bapak bagikan ini adalah satu pengaruh ataupun dampak ya. Pemimpin yang punya leadership yang kuat ya, langsung memberikan ultimatum. Kalau yang mau ikut Yesus tinggal di kampung ini, tidak keluar dari kampung ini. Ya, itu sangat bersyukur kepada keluarga Bapak Alfius karena akhirnya berdampak kepada keturunannya. Tetapi kebanyakan adalah bahwa mereka kompromi ya. Kebanyakan mereka itu masih memilih untuk menghormati alasannya, dengan alasan menghormati. Padahal tadi banyak sekali faktor-faktor juga yang kenapa kepala adat, ketua adat itu mempertahankan. Tadi dari presentasi Bapak kita udah tahu ya alasannya kenapa. Ya, rasa insecure, tersaingi dan sebagainya, justru karena ada orang-orang hebat yang dia lihat tampil-tampil, dia mau pertahankan kedukunannya, kehebatan daripada adat istiadatnya. Dengan begitu dia merasa lebih punya power daripada yang lain. Jadi itu juga PR juga ya. Baik, mungkin Pak Slamet mungkin mau memberikan tanggapannya, silakan Pak Slamet. Iya, baik, terima kasih. Saya singkat saja. Saya mungkin mulai menyapa Pak Alfius dengan sapaan di sana. Adil Katarino Bacuraim Kasaruga Basengan Kajubata. Ya, terima kasih Pak Alfius. Jawabannya harus. Ya. Ya, saya juga pernah sampai ke Landak, Pak. Sampai ke Landak, sampai ke Mempawah untuk tadi. Tetapi lebih kepada bagaimana melihat hubungan antara praktek adat yang membelenggu khususnya untuk kehidupan anak. Karena kehidupan anak di mana perkawinan anak masih terjadi, dan itu yang kami dampingi sampai akhirnya menjadi satu perda di Landak itu berkaitan tentang 3 kabupaten Landak berkaitan tentang pengurangan untuk perkawinan anak yang di bawah umur itu. Saya dua kali kalau tidak salah ke sana untuk itu tadi, termasuk dengan pimpinan dewannya berdialog dia tadi, supaya termasuk dengan para binua, pengaraga, pesirah gitu yang Bapak sebutkan tadi itu benar memang itu. Benuanya itu adalah pimpinan tertinggi, ada pengaraga, pesirah sampai itu tadi itu raja-rajanya di sana begitu. Itu saja tanggapan saya. Sukses Pak untuk karyanya, semoga Tuhan berkati. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Eli. Ya, puji Tuhan. Kalau saya tetangganya Landak, saya Kabupaten Bengkayang, Pak. Siap Pak, Bengkayang. Ya, Kabupaten Bengkayang lebih ke daerah Sanggolido, perbatasan dengan Sarawak. Sekarang dengan Kucing, ibu kota Sarawak itu, kalau dari Serikin itu sekarang itu kurang lebih 3 jam 4 jam saja. Ya. 2 bulan lalu kami menerima tamu dari Bengkayang, bulan November September kemarin, dari teman-teman yang Sinode Gemit, menerima dengan itu tadi berkaitan tentang gereja ramah anak, percakapannya itu.
Ada sekitar 14 pendeta dan kepala desa 10 orang dari teman-teman BPI Ajak itu. Ya, terima Nah, kasih Pak. Kalau di kabupaten, kalau kami itu gereja PB, Perhimpunan Injil Baptis. Kalau pernah dengar ada rumah sakit Bethesda Surukam Kristen dulu yang paling terkenal, lah itu salah satu rumah sakit itu. Sekarang masih ada. Ya. Betul, kami pernah juga melintasi beberapa kota di Kalimantan Barat, rumah sakit Surukam itu ya, punya keunggulan atau ya kualitas yang baik sekali, walaupun di kampung ya Pak Elvius ya. Tadi jadi teringat pernah perjalanan juga beberapa hari berkali-kali juga dari Pontianak ke Singkawang, Bengkayang, terus Sintang. Ya, kota kami perlalui ya bersama-sama dengan Pak Leo ini zaman-zaman ya. Terus nanti kita ke Ketapang ya, dari Pontianak ke Ketapang lagi, baru nanti ke Pangkalan Bun dan Lamandau ya. Beberapa kota kami sudah pernah jalani bersama-sama. Jadi karena keunikan daripada suku Dayak ini pun kami sangat tertarik sekali. Ya, tentunya masih banyak ya Pak Alpius, keluarga-keluarga lain yang masih mempertahankan tradisi peninggalan nenek moyang leluhur ini. Sinkretisme ataupun kompromi masih terjadi. Itu juga yang menjadi kadang masih menjadi tantangan juga bagi tenaga-tenaga misi, orang-orang di lapangan untuk membawa perubahan ya, untuk menerapkan sungguh-sungguh sepenuhnya Injil kepada keluarga lepas keluarga. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Alpius. Pak Alpius bersama-sama dengan beberapa hamba Tuhan di sini, Bapak Ibu, kita ada masuk ke dalam satu grup diskusi untuk bagaimana kebudayaan ini semakin ke depan nanti suku-suku di Indonesia mengalami kemerdekaan dan mereka menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah sehingga berkat-berkat Tuhan itu boleh dicurahkan di sana dan mereka akan mengalami transformasi. Ya, ada Pak Yari Setau, mungkin Pak Yari Setau menyampaikan sesuatu, silakan Pak Ondo Afi. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya memberikan apresiasi khusus untuk Pak Slamet dari NTT. Itu luar biasa. Satu cara kerja yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Orang Jawa tapi bisa buat sesuatu di NTT. Itu luar biasa. Mungkin saya di Papua, ya mungkin dulu orang-orang tua ya masih menganut yaitu agama adat atau animisme, penyembahan berhala. Di zaman kami itu sudah tidak, tapi ada beberapa orang yang secara pribadi mereka masih mendekatkan diri dengan alam. Tapi di sini mungkin saya sedikit tapi tidak harus hancurkan adat. Tidak semua dari adat itu tidak baik. Itu ada nilai-nilai positif di adat. Mungkin ada yang tidak menyenangkan. Itu mungkin berhala ataupun kami menyembah berhala itu ya mungkin kami tiadakan. Sedangkan ada hal-hal yang positif yang dari adat itu bagaimana kita masukkan ke dalam nilai-nilai yang positif sehingga itu bisa menjadi jati diri daripada suatu bangsa, suatu masyarakat adat. Karena itu nilai yang sangat tinggi di Republik. Kita tidak boleh hilangkan itu. Itu yang mungkin. Dan saya juga mungkin sama dengan Pak Ishak. Adik satu ini luar biasa yang ada di kota Jayapura. Mungkin kami juga mungkin akan bersepakat yang sama. Mungkin kami bisa minta Pak Slamet datang ke Papua atau ke Jayapura. Kami bisa bagi pengetahuan bagaimana mendekatkan diri dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena di sini hamba-hamba Tuhan yang lain ada beberapa gereja. Kalau gereja pertobatan tidak ada masalah. Tapi ada gereja-gereja yang khususnya teman-teman di GKI ini mereka ini terlalu fanatik yang seperti apa? Saya sendiri juga tidak mengerti fanatik. Jadi perlu kita bangun kerjasama atau kolaborasi bagaimana kita
kuat sehingga kita bangun satu tubuh Kristus yang sehat. Atau bagaimana kami tinggalkan ya, doktrin yang terlalu ya aneh. Saya lihat itu dari sisi saya sebagai seorang ilmuwan itu terlalu aneh. Kita tinggalkan itu dan kita lihat kebenaran ke depan dalam kegerakan Kristus, dalam terobosan-terobosan yang bagus seperti yang saya lihat Pak Slamet lakukan. Ini luar biasa. Ini saya aku itu luar biasa. Dan seperti itu. Saya hanya sampaikan untuk tidak semua budaya itu tidak baik. Ada budaya-budaya yang positif yang kami bisa ambil dan ada yang hanya khusus untuk berhala ini yang kami tidak boleh masukkan dan itu kami tiadakan sebagai hamba Tuhan. Ya. Mungkin karena saya salah tapi di dalam Alkitab ada yang tertulis bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk menggenapi Taurat, bukan dia membongkar Taurat, bukan menghapus Taurat. Mungkin ini saya orang-orang ilmuwan yang bukan orang teolog. Jadi ini mungkin salah dari pikiran saya, nanti kita sama-sama berpikir mana baiknya. Mungkin saya seperti itu. Terima kasih. Ya, puji Tuhan Bapak Undo Afi Septinus untuk sharingnya. Silakan Bapak Slamet, mungkin bisa menanggapi, menyampaikan sesuatu Pak. Baik, terima kasih Ibu Eli, Pak Septinus ya. Sepakat dengan Pak sampaikan tadi bahwa adat itu ada hal-hal yang baik, maka kami menyebutnya dengan revitalisasi budaya. Kami tidak merombaknya. Jadi kalaupun itu berproses, itu dari mereka. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang baik, luhur dan mulia pada zaman nenek moyang dulu itu apa saja? Nah, itu mereka bisa tanyakan tadi. Lalu apa yang misalnya dulu ada gotong royong, ada apa, itu yang mungkin mereka harus dipelihara. Terus misalnya apa yang tidak baik, tidak luhur dan tidak mulia, itu yang sekarang harus kita ubah, kita perbaiki ke depan untuk anak cucu kita. Lalu mereka tuh baku dendam, baku marah dan sebagainya, itu yang mungkin mereka tuliskan. Nah itu baru kita ubahkan tadi, lalu seperti itu. Dan lalu mereka bersepakat untuk mengubah bersama-sama, menggali nilai-nilai yang luhur, yang baik, yang zaman nenek moyang ada, itu yang diteruskan. Ya, sepakat bahwa Yesus hadir itu bukan untuk merombak, tapi untuk menggenapi apa yang ada dalam Taurat, apa yang dalam Perjanjian Lama, sepakat untuk itu. Dan gereja juga. Jadi yang saya dampingi juga sebenarnya sebagian sudah beragama, baik kalau yang di Sumba itu dari ada yang Kristen yang di gereja Kristen Sumba juga, yang Katolik juga, yang Marapu yang sebagian. Kalau yang di NTT yang lain macam kayak di Alor, di Timor itu sebagian warga Gemit, sebagian juga warga gereja Katolik, dan juga ada yang gereja Kemah Injil dan sebagainya. Tetapi mereka tetap menghidupi tadi. Nah, tadi saya katakan Senin sampai Jumat itu adalah kehidupan secara adat karena dia sebagai tokoh adat. Sabtu Minggunya dia sudah ke tokoh agama karena dia juga merupakan pendeta atau mungkin tokoh agama begitu. Tapi karena dalam persimpangan itulah maka didialogkan supaya dia bisa menemukan identitas yang benar dan dia bisa untuk memulihkan dirinya dengan Tuhan. Karena saya diberi mandat oleh Tuhan sebagai pendeta, sebagai tokoh agama, maka saya akan menghidupi adat sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Itu kata kunci terakhir yang dia lakukan. Mana yang tidak sesuai, dia mulai singkirkan secara perlahan. Memang awal mulanya dia bertentangan, butuh waktu. Tetapi dalam perjalanan waktunya, begitu diyakinkan bahwa kehendak Tuhanlah yang lebih utama, supaya kita lakukan yang terbaik. Jadi sepakat dengan Pak, selamat. Mungkin nanti kita bisa berdialog dengan via telepon atau WA supaya kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Eli. Terima kasih, luar biasa. Ya, Tuhan terima kasih Bapak-bapak yang kami hormati ya, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan hati kepada bapak-bapak, orang-orang kunci, satu niat ya, satu komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan, terutama tadi Bapak Undo Afi, ya, tadi orang tuanya Pak Alpius ya. Nah Pak Undo Afi ada di sini dan sedang masih bersama-sama dengan warga atau kaumnya ya. Masih berinteraksi, masih intens dalam komunikasi, masih terus bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan atau rutinitas atau ritual-ritual adat bahkan ya. Jadi peran Pak Undo Afi untuk terus melakukan impartasi ya,
terjadinya perubahan seperti Bapak sudah alami. Itu betul-betul kita sangat dukung dan kita terus doakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tambahkan sedikit mengenai Bapak Undo Afi kita ini, bahwa sekarang beliaulah yang menginisiasi adanya seminar-seminar dan KKR untuk Undo Afi yang sedang disasar oleh beliau untuk dilayani, untuk nanti mengalami poin B daripada diagram Bapak tadi ya, sehingga semakin banyak Undo Afi yang dipulihkan, semakin banyak lagi kepala suku atau kepala adat yang akan mengalami terobosan-terobosan. Untuk di wilayah Tabi ini saja sukunya sekitar 80 sekian ya Pak ya sukunya ya. 88 ya. 88 suku dengan Undo Apinya ratusan tentunya ya. Dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang pilih ya kepala atau pemimpin yang dihormati dari kelompok Undo Afi itu yaitu Pak Septinus. Tuhan jamah lebih dulu. Kita percaya ini adalah hasil doa-doa ya umat Tuhan untuk tanah Papua dari segala penjuru. Bapak Ibu, kami sedang melihat bagaimana peran dari seorang mentor seperti semisal Pak Slamet ya, atau untuk di wilayah Depapre itu ada namanya Pendeta Julianus Kuano. ya, yang ya tidak Julianus Kuano. kalah, tidak pernah jemu karena secara ekonomi sebenarnya dia tidak dapat apa-apa ya. Karena itu semuanya hanya pengabdian tetapi konsistennya. Jadi kita perlu mendoakan adanya tokoh-tokoh hamba Tuhan pendamping. Kami sedang mendoakan sekarang Pak Ishak Deda akan menjadi Pak Julianus Kuano untuk di wilayah Port Mumbai ya. Dan kami juga mendoakan Pak Alfius menjadi seperti Bapak Julianus Kuano juga. Karena tadi saudaranya masih ada yang tadi apa ya, yang tidak setia udah keluar kampung ya. Bapak harus jangkau saudara Bapak yang keluar dari kampung itu ya sekarang. Sama-sama kita akan melihat keluarga-keluarga dari hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini ini akan menjadi pionir-pionir yang membawa perubahan-perubahan, transformator, agent of changes yang akan membawa saudara-saudara semua ke pintu gerbang transformasi, yaitu apa? Budaya kerajaan Allah itu adalah pintu gerbang untuk transformasinya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Sharingnya silakan. Boleh saya tambahkan sedikit. Itu tadi saya setuju tidak semua yang berhubungan dengan adat itu dibuang. Contohnya yang tidak boleh dibuangnya pakaian. Ya, setiap suku dia punya pakaian ciri khas sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, bahasa. Ya, bahasa itu tetap kita pelihara. Nah, yang kalau di Dayak kami, yang saya lihat sekarang ini, kalau saya masih bisa bahasa Dayak saya sampai sekarang. Tetapi yang generasi berikutnya, mereka sudah kurang bahasa Dayak. Mereka pakai bahasa Indonesia. Jadi sampai umur kami ini masih guna bahasa. Kalau saya pulang kampung, saya tidak akan gunakan bahasa Indonesia. Saya akan gunakan bahasa kampung. Kalau kita jumpa sama kita bahasa Indonesia ya, nanti kita dipikir sombong. Ya, jadi pakaian itu tadi itu mesti, kemudian tadi bahasa. Makanan. Nah, makanan itu contohnya orang Dayak ada tempoyak, ada takasam babi. Orang bilang itu babi busuk, bukanlah. Nah, takasam kan zaman dulu kan tidak ada kulkas. Jadi kalau babi itu mereka ada di itu, jadi ada di Ramula. Jadi akhirnya disebut ada takasam ikan dan lain sebagainya. Nah, saya lihat yang seperti itulah yang tidak boleh kita hilangkan. Bahkan saya lihat di gereja kampung kami ya, gereja tapi di tiangnya itu masih ada seni-seni adat, itu tidak apa-apa. Oh, orang lihat, oh ini gerejanya orang Dayak, masih ada itunya. Ya, bukan, kita tidak boleh hilangkan semua. Jadi bahasa, makanan, sifat-sifat tadi itu sangat bagus. Di kampung sangat bagus itu, sampai dari dulu sampai sekarang kampung kami bagus budaya gotong royong. Itu sangat bagus itu. Budaya gotong royong. Nah, itu sangat bagus. Ya, orang meninggal kah, orang apa kah, orang sakit kah, mereka gotong royong membuat ladang, itu sekarang masih ada. Itu yang bagus itu. Nah, kalau di Sarawak sendiri saya lihatnya bagus di sini. Contohnya banyak gereja, contohnya ada gereja bahasa Iban. Lagu-lagu Iban, khotbah Iban. Ada contohnya ada Dayak Bidayu.
Ya, lagu-lagunya Bedayu. Ada orang Ulu tuh banyak orang, ada Dayak Kenyat. Jadi ada gereja contohnya SIB bahasa Kenyat, SIB bahasa Kelabit, SIB bahasa Kayan. Nah, jadi SIB itu gereja Injili lah. Nah, kan ada banyak suku-suku. Jadi kenapa? Supaya orang tua-tua yang dulu yang tidak pandai, banyak orang tua yang tidak pandai bahasa yang kalau di sini bahasa BM lah, bahasa Malaysia. Jadi mereka pakai bahasa daerah itulah. Jadi contohnya, bahkan kalau kita khotbah, contohnya saya diundang khotbah di gereja BM Dayak Iban. Nah, kadang mereka ada Alkitab. Nah, ada Alkitab bahasa mereka, kalau kita baca itu sekali-sekali kita pakai bahasa mereka, mereka pun sangat senang. Lagu-lagu mereka, bahkan saya beberapa lagu-lagu yang Iban Kak. Nah, kalau saya melayani kampung, kita nyanyi lagu itu. Ya, mereka pun senang. Jadi itu, Pak, yang mungkin yang dari pengalaman saya lah. Bagaimana tanggapannya Bapak Slamet? Silakan Pak Slamet. Tadi saya omong belum di tut ininya. Ya, saya sepakat dengan yang Pak sampaikan karena saya perjalanan pertama pernah sampai Sanggau, pernah juga sampai ke Landak gitu. Jadi Kuburaya, ya sedikit banyak punya gambaran tentang Kalimantan Barat. Gitu. Jadi sepakat dengan yang Pak sampaikan bahwa hal-hal yang baik yang dari leluhur itu ya kita terus pelihara dan jaga. Kalau di Jawa ada 3 provinsi yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi ada aturan pemerintah daerah dari SD, SMP itu wajib menggunakan bahasa Jawa kurikulumnya. 3 provinsi. Jadi masih terpelihara. Nah, mungkin sudah waktunya gereja melakukan advokasi kepada pemerintah daerah menggunakan bahasa Dayak di Kalimantan Barat untuk tingkat SD maupun SMP sehingga bahasa itu terpelihara secara formal. Itu tadi. Itu advokasi. Juga bentuk adalah memelihara tadi bahwa itu tanda persatuan. Itu sih salah satunya sharingnya. Terima kasih Pak Alfius. Saya kembalikan ke Ibu Eli. Puji Tuhan, terima kasih Bapak-bapak untuk diskusi ataupun sharing-sharing pada malam hari ini. Ya, mungkin yang hadir bilang kok di rumah doa ada diskusi atau pembicaraan yang kayak bukan doa. Bapak Ibu, kami perlu update juga. Pembicara ataupun narasumber yang kami undang di forum rumah doa ini adalah mereka yang bergerak di 7 gunung. Ya, sehingga melalui kehadiran mereka di ruang Zoom ini bagi kami dapat menangkap apa tantangan, apa pergumulan, dan apa solusi dari mereka yang sudah bergerak di lapangan. Untuk selanjutnya kita bisa sharing kepada yang lain atau kita langsung doakan apa yang mereka sedang lakukan. Jadi memang diantaranya tentunya yang menjadi visi daripada rumah doa ini adalah bagaimana kita itu menjadi tiang-tiang doa bagi hamba-hamba Tuhan yang bergerak melayani di marketplace yang dimanapun di seluruh Indonesia, terlebih lagi yang di Papua tentu saja. Ya, kami mengundang Bapak tadi untuk hal membagikan kesaksian di NTT karena pergumulan Bapak di NTT terkait dengan masalah suku ini tidak hanya sebatas NTT. Di Papua pun itu sebuah tantangan. Di 12 kantong Kristen pun itu sebuah tantangan. Dan kami tahu bahwa kehadiran Bapak Ibu dalam Zoom ini juga berasal dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi. Dan kami rindu sekali pengalaman yang sudah membuahkan hasil itu akan untuk disaksikan dan menjadi inspirasi, menjadi satu acuan, masukan untuk hamba-hamba Tuhan yang mengalami tantangan juga di daerahnya masing-masing. Kalau mereka tidak dipertemukan, maka mereka bergumul sendiri padahal ada satu saudara di sana yang sudah berhasil. Seperti tadi akan diundang ke Jayapura Pak Slametnya, itu harapan kami. Dan terima kasih kepada Pak Izak Deda dan Bapak Undo Afi yang sudah menyuarakan hal yang sama. Sehingga nanti kita akan melihat ada percepatan terjadi ya. Karena kalau mengikuti pengalaman daripada saudara yang sudah berhasil, maka kita udah buang, udah cut ya, udah potong banyak sekali resources yang ada, terutama waktu ya, dana, energi, apalagi semuanya udah kepotong, kepangkas banyak ya. Nggak perlu mengulang kegagalan.
karena trial and error yang di NTT banyak sekali. Saya kalau tadi salah ingat lebih dari 7 tahun Bapak Slamet berdoa dan berpuasa hanya untuk satu step mendekati ketua adat yang berpengaruh itu. Sampai akhirnya diperdakan, itu perjalanan panjang mungkin lebih dari 17 tahun kalau tidak salah. Ya, itu Bapak yang di Papua nanti bisa potong mungkin 1 tahun Pak. Puji Tuhan, 1 tahun. Itu beriman ya, karena kita sudah lihat bagaimana dampak positifnya. Kan yang penting generasi ke depan ini akan menerima hasil positifnya. Ya, Ibu Elia, boleh saya tambah sedikit saja satu poin yang saya lupa tadi. Jadi di Alor di NTT juga ada pergumulan yang terjadi semenjak tahun 70-an, di mana biaya untuk adat semakin meningkat drastis dari tahun 60-an semenjak terjadinya pemekaran provinsi dan sebagainya, itu dirasakan. Jadi tahun 60-an biaya sosial adat semakin tinggi dan mereka sudah mau mencari solusinya. Tetapi yang mereka lakukan adalah solusi dari suku, masing-masing suku sendiri-sendiri. Jadi begitu perkawinan antar suku, biaya untuk belis tadi tidak berlaku lagi, dan itu tantangannya. Jadi masing-masing bergerak, itu pun tidak banyak, hanya satu yang tertentu saja. Jadi begitu akhirnya menjadi buyar lagi, menjadi rapuh lagi. Nah, kesimpulannya adalah ternyata tidak ada orang tengah atau yang pendamping yang sifatnya netral yang bisa memediasi mereka untuk berkumpul bersama antar suku tadi. Jadi kalau di Alor tadi itu sukunya ada 300-an lebih gitu tadi. Nah itu mereka harus berkumpul. Tapi saya tidak mulai langsung dari mulai yang 300, mungkin dengan sub-subnya dulu yang tadi akhirnya 12 tadi. Jadi itu pergumulan panjang juga, tapi mereka yang butuhkan adalah tadi sebagai pendamping, bahasa mereka sebagai orang tengah. Dan saya bersyukur Tuhan memberi mandat saya dan orang-orang tua juga memberi kepercayaan saya dengan sebagai nyebutnya dengan orang tengah. Bahkan kadang mereka mengistilahkan ke saya sebagai orang Jawa yang sebagai orang Alor yang lahir di Jawa begitu. Bahasanya mereka begitu, atau sebagai orang NTT yang lahir di Jawa. Jadi mereka sampai dekatnya seperti itu membahasakan diri saya, bukan dengan itu tadi, tetapi untuk dia meniatkannya itu tadi. Tapi pergumulan itu mereka terus menerus, dan itu kami tuangkan dalam buku. Nanti saya share bukunya supaya bisa dibaca juga sehingga mempercepat proses di Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu lagi. Puji Tuhan, terima kasih Pak Slamet ya, sangat luar biasa paparan ataupun sharing Bapak malam hari ini. Ya, kami akan masih mengundang Bapak nanti di forum Light of Transformation tentunya ya. Malam hari ini kami undang Bapak untuk kami lebih lagi menangkap untuk hal-hal supaya lebih luas ya. Karena biasanya kalau udah masuk ke dalam diskusi, waktu untuk Bapak narasumber itu sedikit. Jadi masih ada narasumber yang lain ya. Dan ini pun saya lihat Bapak belum menceritakan semua dari apa yang Bapak pernah saya dengar di masa-masa yang lalu itu. Dan satu hal akhirnya saya terbersit di hati saya ketika mengamati perbicaraan ini adalah agar kita mendoakan bahwa gereja lokal ataupun sinode mengupayakan satu departemen ya untuk menyiapkan tenaga-tenaga untuk melakukan menyiapkan mereka, memperlengkapi mereka untuk menjadi tenaga pendamping suku ya, pendamping daripada satu katakan komunitas yang tujuannya adalah untuk revitalisasi budaya. Kenapa? Karena Indonesia itu lebih dari 1000 suku, bahasa, kaum ya, dan itu target misi semuanya. Jadi tantangan selalu sama dengan mereka juga. Ya, selain 12 kantong Kristen, suku lain pun itu tantangannya mirip. Walaupun banyak kan kalau di Indonesia mereka adalah agama seberang ya. Tetapi kalau dengan seiman itu di 12 kantong Kristen ini. Jadi menurut saya kita berdoa jika ada di antara Bapak Ibu punya pengaruh ya untuk sinode-sinodenya, mulailah untuk mengusulkan tidak hanya menyiapkan tenaga penginjil yang bawa Alkitab, tetapi tenaga penginjil yang mengerti kebudayaan dan siap menjadi pendamping, semisal Bapak Slamet atau semisal Bapak Julianus Kwano ya. Karena saya kemudian melihat harus ada hamba Tuhan yang mau khusus fokus untuk mengawal para
komunitas adat ini untuk daerah pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, saya pikir itu sebuah pokok doa baru buat kita semuanya, dan kita akan jadikan itu sebagai satu poin ya di sini di rumah doa ini. Karena waktu Bapak Ibu ya, saya mau informasikan Pak Lipius Biniluk memang ada di Zoom, dia menyimak, tetapi sedang rapat. Jadi dalam rapat dia tidak boleh bicara untuk topik yang lain toh. Jadi mengganggu rapat jadi. Tapi beliau menyimak, beliau mengikuti semua yang dibincangkan di sini, namun tidak dapat memberikan komentar ya. Jadi salam buat Bapak Slamet ya dari Pak Lipius untuk praktisi pelayan Tuhan dari Wahana Visi Indonesia yang sudah Salam hormat Pak Lipius. Jumpa kembali. Kenal ya, puji Tuhan. Ya. Ya baik Bapak Ibu, karena sudah waktu, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini di forum Light of Transformation. Beberapa Bapak yang berminat silakan untuk berikan ya, kayak Pak Alfius, Pak Deda, Pak Septan, Pak Deda belum ya. Nanti kita masukkan dalam diskusi kebudayaan Pak. Jadi khusus di sana untuk membicarakan tidak hanya untuk suku kita ya. Bapak sebagai hamba Tuhan mungkin adalah suku Papua, tetapi juga Bapak mungkin bisa pemikiran untuk suku-suku yang lain. Karena kita adalah tubuh Kristus, dengan darahnya dia sudah beli kita semuanya dari tiap suku, tiap bangsa, tiap kaum, tiap bahasa. Jadi yang ada dipercayakan Tuhan sebagai bangsa, sebagai gereja di Indonesia, tentunya kita boleh bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita sudah di akhir daripada, karena agak lewat sedikit juga karena seru juga ya, saya senang sekali. Kita akan tutup, namun sebelumnya nanti kami minta dengan kasih kepada Bapak Ishak Deda ya, untuk bawa dalam doa penutup, tapi jangan lupa mendoakan Bapak pembicara kita Pak Slamet ya, untuk terus diberikan Tuhan hati melanjutkan perjuangan untuk menjangkau suku-suku yang lain, ataupun mungkin masih ada bidang-bidang lain dalam kehidupan suku yang ada di NTT sekalipun yang masih perlu mengalami revitalisasi. Silakan Pak Deda dengan pokok doa ini, Bapak silakan tutup juga sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Eli, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami belajar sesuatu dari hamba-Mu Pak Slamet yang ada di NTT. Terima kasih untuk pintu masuk yang Tuhan bukakan dan berproses untuk akhirnya menghasilkan sebuah transformasi budaya yang luar biasa yang datang dari Tuhan atas orang-orang di NTT. Bapak, kami memiliki pergumulan yang sama di Papua dan juga di tempat lain. Kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap kami untuk pergi bergerak bersama, mendapat sumber-sumber yang dapat dipercaya, telah mengerjakannya, dan dengan demikian dapat berbagi kepada orang lain, secara khusus juga kami di Jayapura. Dan dengan hal-hal yang seperti itu, setiap orang akan digairahkan untuk pergi kepada transformasi kota. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan melalui Zoom meeting malam ini, atau pelajaran yang penting dalam kebudayaan, menghadirkan kebudayaan kerajaan Allah di setiap suku bangsa kami yang ada di Indonesia. Bapak di surga, terima kasih, berdoa untuk Pak Slamet, Ibu, anak-anak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang dipikirkan, direncanakan di dalam pelayanan-pelayanan lain yang Tuhan taruh di hatinya, Tuhan berkenan memberkati, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapak di surga, terima kasih, kami juga bersyukur untuk hamba-hamba Sepi Kristo, kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk fokus hati, kasih, cinta yang mula-mula yang Tuhan taruh untuk terus mengerjakan apa yang penting bagi kota kami, yaitu Tanah Tabi. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati, pakai terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kami yang ada dalam Zoom meeting ini, kami taruh dalam tangan-Mu, Tuhan menolong kami. Berkati Ibu Eli yang terus menolong kami, mengkurniakan segala sesuatu untuk acara-acara dalam Zoom meeting ini. Tuhan terus pakai secara dan ajaib untuk kemuliaan Tuhan. Berkati suami kekasih, mendoakan seluruh hal yang dipikirkan, direncanakan, Tuhan buat berhasil. Bapak terima kasih. Kami juga datang kepada Tuhan dan bersyukur untuk segala sesuatu yang indah ini. Dan malam ini sudah kami akhiri dengan seluruh Zoom meeting ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing istirahat.
dalam kerja-kerja kami di rumah atau di mana saja kami berada sekarang. Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Tuhan, terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami tutup seluruh kegiatan ini. Haleluya. Amin.